Cita akan membungkus kado untuk ibunya. Cita menyiapkan selembar kertas kado dan kotak kado. Apa yang membedakan kertas dan kotak kado? Selembar kertas kado adalah contoh bangun datar berbentuk persegi panjang, sedangkan kotak kado adalah contoh bangun ruang. Apa ya bangun ruang itu? Bangun ruang atau bangun 3 dimensi adalah bangun yang memiliki ruang atau volume dan dibatasi oleh sisi-sisi. Bangun ruang memiliki unsur-unsur berikut. Pertama, sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi ruang. Kedua, rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Ketiga, titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 atau lebih rusuk. Contoh bangun ruang adalah kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Yuk kita bahas satu persatu. Kubus adalah bangun ruang yang sisi-sisinya berbentuk persegi. Contoh benda berbentuk kubus adalah dadu, rubik, dan kotak kado. Kubus memiliki 6 sisi yang kongruen, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut. Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Balok adalah bangun ruang yang sisi-sisinya berbentuk persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk balok adalah batu bata, penghapus, dan kulkas. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk yang ditandai dengan panjang, lebar, dan tinggi, serta 8 titik sudut. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar, ditambah 2 kali panjang kali tinggi, ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi atas dan alas yang kongruen, serta sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk prisma adalah paving block, bungkus coklat, dan atap rumah. Nama prisma disesuaikan dengan bentuk sisi alasnya. Prisma ini disebut prisma segitiga karena sisi alasnya berbentuk segitiga. Bentuk prisma yang lain adalah prisma segi 5, prisma segi 6, dan prisma segi 8. Jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada prisma bergantung pada bentuk prisma. Prisma segitiga memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Prisma segi 5 memiliki 7 sisi, 15 rusuk, dan 10 titik sudut. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tabung adalah prisma yang sisi alasnya berbentuk lingkaran. Contoh benda yang berbentuk tabung adalah gelas, kaleng biskuit, dan pipa air. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu 1 sisi atas atau tutup, 1 sisi alas, dan 1 sisi lengkung atau selimut tabung. Tabung juga memiliki 2 rusuk lengkung, tapi tabung tidak memiliki titik sudut. Volume tabung adalah pi kali r kuadrat kali tinggi. Luas permukaan tabung adalah 2 pi kali r dikali r tambah tinggi. R adalah jari-jari tabung. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 1 sisi alas serta beberapa sisi tegak yang bertemu pada 1 titik puncak. Contoh benda yang berbentuk limas adalah tenda dan piramida. Limas diberi nama berdasarkan bentuk sisi alasnya. Dinamakan limas segi 4 karena sisi alasnya berbentuk segi 4. Bentuk limas yang lain adalah limas segitiga, limas segi 5, dan limas segi 6. Jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada limas bergantung pada bentuk limas. Limas segi 4 memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Limas segi 5 memiliki 6 sisi, 10 rusuk, dan 6 titik sudut. Volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas permukaan limas adalah luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Kerucut adalah limas dengan alas berbentuk lingkaran. Contoh benda yang berbentuk kerucut adalah topi petani atau caping, kon es krim, dan trompet. Kerucut memiliki 2 sisi, yaitu 1 sisi alas dan 1 sisi lengkung atau selimut kerucut. Kerucut juga memiliki 1 rusuk lengkung dan 1 titik sudut. Volume kerucut adalah sepertiga kali pi r kuadrat kali tinggi. Luas permukaan kerucut adalah pi kali r dikali r tambah s. S adalah garis pelukis pada kerucut. Bola adalah bangun ruang yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama dan berpusat pada titik yang sama.
Contoh benda yang berbentuk bola adalah bola basket, globe, dan kelereng. Bola memiliki satu sisi lengkung dan tidak memiliki rusuk atau titik sudut. Volume bola adalah 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Luas permukaan bola adalah 4 kali pi kali r kuadrat. R adalah jari-jari bola. FGH berikut ini. Hitunglah volume kubus di samping jika diketahui panjang AB adalah 8 cm. Di sini sudah diketahui panjang AB, yaitu 8 cm. AB di sini merupakan rusuk dari kubus. Kita ingat kembali bahwa rusuk dari kubus itu sama panjangnya. Jadi, kedua belas rusuk kubus ini panjangnya adalah sama. Jadi, AB sama dengan BC dan seterusnya. Sehingga kita akan mencari volume kubus, yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk. Kita sudah ketahui bahwa panjang rusuknya adalah 8 cm, sehingga kita bisa tuliskan untuk volume kubus adalah 8 cm kali 8 cm kali 8 cm. Maka hasilnya adalah 512 cm kubik. Kita perhatikan di sini yang ditanyakan adalah volume, ya. Jadi satuannya di sini adalah centimeter kubik. Balok tersebut. Tadi kita sudah tahu untuk mencari luas permukaan dari balok adalah 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Berdasarkan gambar berikut ini, yang sudah diketahui adalah panjang dari balok tersebut, yaitu 12 cm. Kemudian yang diketahui lagi adalah lebarnya. Ya, ini merupakan lebar balok, yaitu 6 cm, dan tingginya juga sudah diketahui. Ini merupakan tinggi dari balok, yaitu 8 cm. Untuk mencari luas permukaan sama dengan 2 dikalikan di sini panjang kali lebar, berarti 12 dikalikan 6, ya, kita tuliskan 12 dikalikan 6, ditambah di sini panjang kali tinggi. Berarti panjangnya 12 dikalikan 8. Berarti di sini ditambah 12 kali 8. Kemudian ditambah lebar kali tinggi. Lebarnya adalah 6 dan tingginya adalah 8. Sehingga di sini bisa kita tambahkan 6 dikalikan 8. Selanjutnya kita bisa hitung 2 dikalikan hasil dari operasi hitung di dalam kurung berikut ini. 12 dikalikan 6 yaitu 72, ditambah dengan 12 kali 8 yaitu 96, ditambah dengan 6 kali 8 yaitu 48. Selanjutnya kita akan selesaikan terlebih dahulu yang di dalam tanda kurung, yaitu 72 ditambah 96 ditambah 48. Hasilnya adalah 216. Sehingga 2 dikalikan 216 hasilnya adalah 432 cm persegi. Sehingga luas permukaan dari balok tersebut adalah 432 cm persegi. Dari bangun berikut ini. Kita perhatikan di sini, ini merupakan bangun prisma segitiga. Kita lihat ya, alasnya berbentuk segitiga. Kita akan mencari volume dari prisma segitiga tersebut. Kita lihat yang sudah diketahui adalah tinggi dari prisma, ya. Ini merupakan tinggi dari prisma yaitu 28 cm. Kemudian alas segitiga, ya. Ini alas dari segitiga yaitu 12 cm. Dan tinggi dari segitiga adalah 8 cm. Sehingga kita akan hitung volumenya, yaitu setengah kali alas segitiga kali tinggi dikalikan tinggi prisma. Setengah kali alas segitiga, yaitu 12 cm, dikalikan dengan tinggi segitiga, yaitu 8 cm. Dikalikan dengan tinggi prisma 28 cm. Sehingga kita hitung, setengah kali 12 kali 8 adalah 48. Kita kalikan dengan 28.
maka volume dari bangun tersebut adalah 1344 cm3.